nyanyi selamat datang. Kan sekarang kita masuk minggu Ad. Ada yang tahu? Minggu Advent. Yang berapa Mbak Siwi? Minggu Advent yang pertama. Oh, pantesan kita nyanyi sama-sama datang. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya Advent itu apa? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Advent itu adalah waktu orang Kristen buat mempersiapkan diri menyambut kedatangannya Tuhan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Iya, berarti sebentar lagi kita mau Natalan nih adik-adik. Semangat semua kan kalau Natalan. Nah, Kak Misha, di luar kan hujan nih ya kan, mendung. Aduh, pasti adik-adik nih males bangun soalnya dingin kamarnya. Terus mendung kan enaknya tidur. Nah, tapi kita nggak boleh loh. Kita harus semangat. Biar semangat, kita mau nyanyikan bersama-sama nih Mbak Michelle. Kita mau senam ya kan? Bangkit berdiri semuanya, kita mau senam sama-sama. Kita mau nyanyikan dikepak-kepakkan tangannya. Bisa semua kan? Bisa dong. Adik-adik sudah mulai semangat ini Mbak Michelle. Bener, Mbak Michelle juga lihat ini. Oh iya betul Mbak. Nah Mbak Michelle, hari ini kita mau kenalan loh sama satu orang tokoh kita. Siapa? Gak ada yang tahu. Mbak Michelle tahu nggak? Enggak. Ada yang tahu? Gak tahu. Iya, hari ini kita mau kenalan sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus loh adik-adik kayak kita sekarang. Nah, kita harus mempersiapkan kedatangannya Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis ini. Kalau gitu, kita sama-sama nyanyi yuk. Dia harus semakin bertambah. Kita harus semakin berkurang adik-adik. Oke? Dia harus semakin bertambah. Di
makin nggak sabar kan, pengen tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Mbak Misha mau nggak tahu si Yohanes Pembaptis itu siapa? Udah nggak sabar nih. Udah nggak sabar ya. Kalau gitu, kalau adik-adik juga sudah mulai nggak sabar, kita mau dengerin firman Tuhan nih. Firmannya tentang Yohanes Pembaptis, adik-adik. Nah, ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan baca kitab suci, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, sekarang adik-adik dengerin firman-nya ya. Kita mau buka telinganya, mau siapkan hatinya. Oke? Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, kakak berharap juga kalian baik-baik semuanya, sehat semuanya, dan tentunya tetap semangat. Oke, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, oke. Karena ada yang belum tahu, jadi kakak mau bercerita tentang seorang laki-laki dan dia sangat berperan penting terhadap kehidupan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Kita intip ya. Kita saksikan siapakah dia. Oke, tapi kakak mau kalian untuk berhitung dulu 1 sampai 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, inilah gambar orang tersebut. Kira-kira siapa ya? Nah, orang ini kita sebut Yohanes Pembaptis. Nah, pada zaman dahulu, Tuhan pernah berkata kepada Nabi Yesaya bahwa ia akan mengirimkan seorang yang sangat spesial dan orang tersebut akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan orang tersebut bernama Yohanes. Nah, siapakah Yohanes ini? Kita saksikan dulu ya video tentang Yohanes Pembaptis dan kenapa dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat ya. Sudah siap semuanya? Yuk, kita lihat videonya.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya." ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, itu tadi cerita singkat tentang Yohanes Pembaptis. Nah, sebelumnya itu di video juga disebutkan bahwa Yohanes pakaiannya terbuat dari bulu unta dan juga ikat pinggangnya dari kulit. Nah, Yohanes juga suka makan belalang dan madu hutan. Nah, tadi sudah disebutkan ya, kenapa kok Yohanes disebut pembaptis. Karena dia membaptis orang-orang yang mau bertobat. Nah, apakah ya itu bertobat? Nah, kita lihat sedikit singkat penjelasan tentang Yohanes Pembaptis ya, melalui gambar. Nah, pada suatu hari, Yohanes Pembaptis pergi ke padang gurun untuk
berkhotbah di sana. Lalu orang-orang yang ada di sana mereka berkumpul dan Yohanes berkata kepada mereka, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, akhirnya semua orang berkumpul mendekatkan diri kepada Yohanes untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah tentang Tuhan. Dan semua orang yang ada di Yerusalem dan Yudea, sekitar Yudea, mereka datang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Nah, Yohanes juga berkata, bertobatlah. Nah, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Nah, sebagai tanda mereka bertobat, mereka harus dibaptis. Nah, untuk Yohanes Pembaptis, dia membaptiskan orang-orang yang mau bertobat tersebut di Sungai Yordan. Nah, seperti ini ya, kira-kira ketika Yohanes membaptis orang-orang yang mau bertobat. Nah, adik-adik, kita mendengar kata bertobat. Apa ya bertobat itu ya kira-kira? Nah, bertobat adalah ada tiga cara untuk bertobat. Pertama, meminta maaf. Kedua, mengakui kesalahan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kita tidak mau kembali kepada kesalahan yang sama atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, seperti contohnya ada di gambar selanjutnya. Nah, adik-adik, gambar apa ya ini ya? Oh iya, ini gambar seorang anak menangis. Nah, kenapa ya kira-kira dia menangis ya? Ada yang tahu tidak? Nah, mungkin anak ini menangis karena dipukul sama temannya atau dipukul sama kakak atau adiknya sehingga dia kesakitan dan menangis. Nah, kan adiknya, kakaknya jadi menangis deh karena dipukul dan merasa kesakitan. Lalu kira-kira apa ya yang bisa membuat seseorang menangis? Nah, didorong. Wah, adik-adik pernah didorong sama temannya atau kakaknya? Gimana? Sakit nggak? Ya sakit lah. Nah, kan didorong, Kak. Nah, betul. Ya, jadi semuanya ini bisa membuat anak atau anak yang ada di gambar ini menangis. Kenapa lagi ya? Nah, yang ini pasti sering adik-adik lakukan. Kalau sama teman atau kakak atau adik, pasti rebutan mainan. Waduh, jadi sedih deh kalau ada yang rebutan, terus ada yang nangis karena nggak mau gantian bermainnya, sehingga membuat orang lain menjadi sedih. Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya si anak yang ada di dalam gambar ini berhenti menangis? Dan misalnya kalau ada temannya atau kakaknya, adiknya menangis, apa yang adik-adik lakukan untuk membuat anak tersebut berhenti menangis? Apa ya kira-kira ya? Nah, yang kita bisa lakukan adalah pertama, seperti yang kakak sebutkan tadi, kita bertobat. Caranya adalah seperti ini. Nah, meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Oh, kakak, maaf ya, tadi aku pukul kamu. Kamu pasti kesakitan ya, Kak. Maaf ya, Kak. Nah, seperti itu cara kita meminta maaf. Selain itu, apa ya tadi yang kakak sebutkan? Nah, tidak melakukan kesalahan yang sama
wah kita berpelukan sama teman kita. Dan kita juga bermain kembali seperti itu. Jadi, wah adik-adik milih yang mana ya? Bertengkar atau bermain bersama? Tentunya bermain bersama ya adik-adik. Nah, sehingga membuat orang lain merasa sedih. Oh, merasa sedih atau gembira ya? Merasa gembira karena kita berbuat baik terhadap orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita bisa bertobat seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Tentunya kita mau membuat Tuhan Yesus gembira dan happy. Ya, caranya kita harus berbuat baik terhadap sesama kita, misalnya teman, kakak, adik, dan terutama terhadap siapa ya yang ada di rumah? Iya, betul, terhadap mama, papa, bapak, atau ibu kita. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus juga merasa senang karena adik-adik hormat kepada orang tua, baik kepada teman, mau sharing, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar melalui Yohanes tentang bertobat. Karena melalui Yohanes yang kita lihat tadi, yang kita saksikan di dalam video, bahwa Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita berbuat baik terhadap sesama, kita sharing, kita berbagi. Jadi Tuhan Yesus juga merasa senang ketika Dia akan hadir bersama dengan kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita tetap semangat, tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Satu dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu untuk kami melalui Papa Mama. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menyucikan persembahan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk Mama Papa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan untuk Mama dan Papa, selalu memberikan
berkat-Mu, selalu memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, selalu memberikan kami kesehatan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggunya sudah mau selesai nih. Tapi kita tetap harus semangat ya. Kita tetap harus menyebarkan kasih-Nya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sama-sama mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Karena setiap hari kita sudah merasakan kasih-Nya Tuhan Yesus yang manis dan indah. Bener banget. Satu tepuk tangan ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terjawab, amat luas takkan terlindungi. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan tertawari, amat luas takkan terlindungi. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh, oh, kasih Yesus. Akhirnya, buat adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menebarkan kasih. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik.